Halo teman-teman, how you doing? Sorry banget nih, karena kebanyakan kerjaan di luar rumah membuat gue bener-bener gak sempet buat bagi waktu gue buat ngurus yang namanya YouTube. Dan walaupun pembahasan ini sangat amat ngaret, gue harap kalian tetap bisa enjoy nonton video-video selanjutnya di channel ini. Nah, karena episode ke-17-nya itu udah rilis sekitar seminggu yang lalu, seperti biasa gue akan membuat video pembahasan alur dan hal-hal menarik nih yang ada di episode ke-17 ini. Oh iya, gue juga dengar-dengar nih episode ke-18-nya itu diundur dan digantikan dengan episode 17,5 yang di saat gue edit video ini, episode ke-17,5-nya itu belum liris dan gue belum tahu ada apa aja. So, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Ntar kena copyright lagi bikin lagu opening apa ya? Welcome to my channel, welcome to my channel, welcome to my channel, ya! Episode 17 ini itu benar-benar sangat menarik dan seru banget nih buat diikutin. Episode ini itu dibuka dengan rapat di H-min ketiga sebelum Festival Akbar Tempest dibuka. Di situ Rimuru memperkenalkan Myormel yang akan menjadi penanggung jawab semua acara festival mendatang. Rimuru juga mengatakan kalau acara ini sukses, Myormel akan masuk dalam jajaran eksekutif Tempest dan akan menjadi bendahara resmi yang mengatur keuangan negara Tempest. Myormel pun akhirnya memulai presentasi di rapat tersebut. Pada malam sebelum pembukaan Festival Akbar Tempest, yang dimana Tempest akan memberikan jamuan makan kepada seluruh tamu termasuk pedagang, semua pedagang yang tiba di Tempest, bahkan sampai penjaga pedagang tersebut juga akan mendapatkan jamuan makan dari Tempest yang menurut Benimaru negara kita itu benar-benar bermurah hati. Myormel juga menambahkan setiap petinggi-petinggi negara itu akan disediakan tempat khusus dan hospitalitas kelas premium, dan semua makanan-makanan ini sepenuhnya akan disajikan oleh Suna dan Chef Yoshida. Dan para petinggi negara juga nanti akan bisa menikmati acara kesenian yang akan dilakukan di ruang orkestra, yang di sini juga bertujuan untuk memperkenalkan Tempest adalah negara yang beradat dan berbudaya dan akan menjadikan Tempest semakin menakjubkan di mata dunia. Di hari pertama, Rimuru akan membuka Festival Akbar secara resmi dan siangnya akan diadakan pameran kerajinan Tempest dari item sihir, full fashion yang sangat terkenal, zira-zira berkualitas buatan tiga dwarf bersaudara dan Kurobe. Gabiru dan Vesta juga akan mempamerkan penemuan-penemuan teknologi maju milik negara Tempest yang akan membuat Tempest semakin terkenal lagi dari segi pengetahuan dan teknologinya. Di hari kedua akan dibuka acara turnamen bela diri yang akan berlangsung di Colosseum Tempest dan akan diikuti berbagai orang-orang kuat dari bermacam-macam negara. Para petinggi negara itu juga bebas berkeliling, yang mau lihat turnamen ya bisa langsung datang ke Colosseum, dan yang ingin belanja-belanja itu juga dipersilakan. Apalagi di sana juga ada Veldora yang akan membuka kedai teppanyaki bersama Ramirez. Di hari ketiga akan ada grand launching Dungeon Tempest yang akan dipamerkan setelah turnamen di Colosseum itu usai, dan akan menjadi destinasi baru para Bokensha dari berbagai macam negara untuk datang terus-menerus menjelajah Dungeon Tempest ini. Nah, itu dia kira-kira yang akan terjadi di Festival Akbar nanti. Saat ditanya apakah ada yang kurang dari semua persiapan ini, Ramirez pun mengatakan ada sedikit masalah perihal Dungeon Tempest. Veldora pun menjelaskan rinciannya bahwa hutan yang ada di lantai 95 itu mulai merambat terus sampai ke lantai 71, yang dimana itu memakan sekali banyak magicals dan sepertinya dibutuhkan bos-bos kuat yang benar-benar bisa mengisi lantai-lantai tersebut. Jadi bukan hanya monster yang tercipta secara alami di dalam dungeon, sepertinya lebih baik menambahkan bos lantai yang memang layak untuk menjaga lantai-lantai tersebut. Rangga pun mengusulkan rubah yang dulu sempat dibawa Clayman untuk menjadi bos lantai labirin. Rimuru pun memberikan nama kepada rubah ini, yaitu adalah Kumara. Kumara pun yang tadinya memiliki 3 ekor langsung berubah menjadi memiliki 9 ekor. Ya, Kumara Kurama lah ya. Oh ya, saat menamai Kumara, Rimuru tuh benar-benar kaget kalau sampai memakan banyak sekali magicals. Nah, mungkin di animenya tuh kurang jelas menjelaskan alasannya. Jadi saat menamai Kumara, yang terjadi adalah Rimuru seperti menamai 9 mystical beast. Sebagai contoh, menamai Rangga itu sangatlah memakan banyak magicals, karena menamai Rangga seperti menamai semua bawaan-bawaan Rangga, karena mereka itu terikat secara batin. Nah, apalagi Kumara yang memang setiap ekornya adalah individu berbeda, tentu saja itu akan banyak sekali memakan magicals. Suna dan Trene pun menyarankan yang akan menjadi bos lantai labirin. Nah, gue spoiler sedikit nih, Suna itu akan merekomendasikan Adalman dan 2 bawahan Adalman yang nanti akan diberikan nama. Dan untuk Trene itu ada 2 kemungkinan, antara Beretta atau mungkin si Kumbang Hitam dan si Lebah Madu. Ya, gue harap sih karakter ini bisa cepet-cepet muncul lah. Tolonglah
pembahasan pun beralih. Soe menceritakan soal Kazak yang diminta Rimuru untuk dimata-matai. Itu sekarang dia telah tertangkap dan organisasi Ortos itu sudah benar-benar hancur. Semua ini itu diselesaikan oleh si pahlawan kilat. Nah, scene pun berpindah nih yang menampilkan MC sebenarnya dari series Tensura ini. Ya, siapa lagi kalau bukan Kirito? Bukan. Maksud saya adalah Honjo Masayuki. Nah, di situ juga memperlihatkan partiannya yang berisi siapa ya namanya ya? Jarjit, Mei, dan Simail. Udah bodo amat, gue juga gak peduli sih. Nah, scene ini itu sepertinya pasca selesainya pemberantasan Ortos yang dimana mereka akan berangkat ke Tempest. Masayuki pun akhirnya menjadi autor yang menceritakan masa lalunya. Tuh, sangat MC sekali bukan? Ya intinya Masayuki yang masih ada di Jepang adalah siswa SMA biasa yang suka gacha-gacha game pelit. Nah, di situ Masayuki melihat sosok wanita cantik berambut biru yang mengalihkan perhatiannya dan tiba-tiba saja Masayuki berpindah ke dunia Tensura. Nah, yang menarik di sini adalah wanita berambut biru ini. Kira-kira siapa ya dia ya? Ya, gue juga cukup yakin sih kalian udah tahu lah ya dia siapa. Onesan ini adalah True Dragon yang bernama Felgreen dan merupakan adik dari Felzard dan kakak dari Veldora. Nah, karena gue nggak bisa spoiler terlalu jauh, gue udah sempat bahas kok si Felgreen ini di video True Dragon. Jadi kalian tonton aja, linknya nanti gue taruh di kolom deskripsi. Nah, saat di dunia Tensura, Masayuki melihat wanita yang sedang diserang oleh lelaki pang berotot yang bernama Jarjit. Si Jarjit yang melihat wanita tersebut bersembunyi di belakang Masayuki menjadi ikut marah kepada Masayuki, yang dimana Masayuki nggak paham bahasa si Jarjit ini karena dia ngomong itu pakai 2-3. Nah, tiba-tiba suara dunia mengkonfirmasi bahwa Masayuki mendapatkan unique skill The Chosen One dan dapat memahami bahasa yang ada di dunia tersebut. Si Jarjit pun menyerang ke Masayuki yang dimana Masayuki menunduk dan kepalanya itu kena dagu Jarjit. Dan tiba-tiba saja Jarjit menjadi sangat kagum dan malah menjadi bawaan dari Masayuki. Singkat cerita, Masayuki bertemu Mail dan Mail pun menjadi kagum kepada Masayuki dan join masuk party Masayuki. Singkat cerita juga Masayuki bertemu dengan Mei dan jadi ikut join juga. Nah, semua kekaguman, kehebatan dan pengakuan yang didapatkan Masayuki ini itu murni efek dari unique skill The Chosen One yang membuat Masayuki menjadi kelihatan selalu benar dan terlihat layaknya seorang pahlawan sejati. Si Yuki yang membantu Masayuki sejak tiba di dunia Tensura memberikan tugas kepada Masayuki untuk ke negara Balekia yang intinya untuk cari tahu informasi tentang organisasi Ortos yang memang sudah menjadi target Yuki sebelumnya. Saat tiba di Balekia, Masayuki disambut dengan sangat baik dan membuat seluruh orang yang ada di sana itu kagum terhadap Masayuki berkat buff efek dari unique skill The Chosen One. Saat Masayuki mau kencing, tiba-tiba dia malah masuk ke salah satu ruangan yang dimana salah satu bangsawan di sana itu sedang bertransaksi budak. Nah, gobloknya seharusnya itu ada penjaga yang menjaga ruangan itu. Tapi berkat efek skill hoki ini, entah kemana penjaganya gue juga nggak tahu, berak kayaknya. Intinya Masayuki ujuk-ujuk masuk ke ruangan itu dan si bangsawan itu pun menusuk salah satu partner dagangnya dan membuat seolah-olah Masayuki lah yang telah membunuh orang itu. Dan sekali lagi, karena efek hokinya, para partinya pun tiba dan tahu yang sebenarnya terjadi tanpa Masayuki menjelaskan apa-apa. Di situ juga orang yang ditusuk tadi berhasil disembuhkan dan bisa menjadi saksi untuk membongkar semua kejahatan organisasi Ortos. Dan singkat cerita, Ortos pun runtuh sampai ke akar-akarnya dikarenakan Masayuki cuma kebelet kencing dan dibantu dari kehokian unique skillnya. Dan para budak-budak elf yang diselamatkan pun ingin kembali ke kampung halamannya, yaitu adalah hutan Jura. Masayuki pun diminta oleh Raja Balekia untuk mengantar semua elf kembali ke hutan Jura karena Raja Balekia itu nggak berani mengantarkan langsung karena tahu di sana itu dikuasai oleh Raja Iblis dan gak mau negaranya itu menjadi seperti negara Falmouth. Makanya Masayuki lah yang akan mengantar para elf ini kembali ke hutan Jura. Tapi entah kenapa tiba-tiba muncul berita ke khalayak ramai kalau Masayuki akan ke hutan Jura untuk melawan Rimuru dan membalaskan dendam Hinata yang katanya itu dikalahkan oleh Rimuru. Dan semuanya pun bersorak hidup Masayuki, hidup Masayuki, yang membuat Masayuki jadi makin bingung. Dan sekali lagi ini semua berkat efek dari unique skill The Chosen One. Ya, akhirnya Masayuki pun berangkat bersama partiannya ke Tempest. Di situ juga si Mail sangat pede dengan Masayuki yang akan berhadapan dengan Rimuru. Si Mei juga bilang Masayuki kalau dia serius, Raja Iblis mah nggak ada apa-apanya di hadapan Masayuki. Nah, inilah yang disebut tol. Sorry guys. Si Masayuki jujur yang emang dari awal itu dia bener-bener nggak ngapa-ngapain dan semua itu
terjadi karena kehokian unik skillnya aja. Ya dia juga akhirnya pasrah gitu karena seperti biasa, semuanya itu akan selesai dengan sendirinya. Nah karena berita ini sampai ke Tempest yang mengatakan kalau Masayuki itu datang untuk melawan Rimuru, Soe pun menjadi sangat ingin melihat langsung partiannya sekuat apa sih. Xion dan Diablo pun menjadi bersemangat dan merasa kayaknya Masayuki bisa jadi sedikit menghibur si Diablo. Namun Rimuru juga nggak mau bertindak seenaknya karena tahu dia akan mengadakan festival dan melihat langsung dulu si Masayuki ini mau ngapain. Lagi pula si Masayuki ini datang bawa para elf yang sudah dibebaskan, jadi lebih baik diskusi dulu daripada langsung cari masalah. Dan Rimuru pun melarang seluruh bawahannya untuk macam-macam ke Masayuki ini dan episode pun berakhir. Nah karena karakter Hoki ini udah muncul, seperti janji gua akan membahas karakter ini lebih detail di video terpisah. Jadi ditunggu aja ya. Itu dia pembahasan hal-hal menarik nih yang ada di episode ke-17 dari Tensura Season 3. Kalau ada detail yang kurang silahkan kalian tambahkan di kolom komentar. Gue ucapin makasih nih ke teman-teman yang selalu setia dengerin sampai detik ini. Gua undur diri. Peace out and bye-bye guys.